Hari itu kabalan jalan di sini. Ya, saya juga pada itu lagi. Kayak jumit. Tapi di BK. Sok. Ya.
Assalamualaikum. Silakan dicat ya absennya ya. Langsung diketik aja nama dan kelasnya. Badek, namanya badek. Bisa kalau. Awat. Siap. Atau selaharnya. Siap. Atas kayak itu teh kayak puskesmas tadi pas di Rapid teh. Oh di itu Pak? Oh di itu langsung. Ya, karena mau gerbangnya ke daerah lah. Ya, Bu, nanti saya kapan di sini? Rapid di sini. Apa jam 11 dari sini, apa jam 1. Alma yang kira ini teh ada tong diri mana? Ketika kita menabik kalau doa, nanti ada pasti
Tapi Amin. Abi nabi pas kalau pinakan. Atau jantung. Ini jantung. Ini lancar. Nanti teh mah materialnya nggak lupa kagul material Mana? biasa jam 11 itu. Jantung itu sobat kamu rasa. Biasa dijenguk. Biasa. Biasa. Dan besoknya menjadi Abi mau apa yang kalau operasi itu. Jadi kemudian Ini tidak saya. kita hanya operasi. Kasih. Dina opera apa? Dina opera. Dina opera. Mau dina opera gak Pak? Operasi apa? Yo. Opera. Oke. Yo. Ya ada Pak. Yo. Oke, nunggu dulu siswanya agak banyakan ya, baru ada 20 siswa. Nanti kita mulai setelah siswanya lebih dari 40, saya akan mulai. Mohon sabar menunggu ya yang lain ya. Ya, Pak. Silakan videonya diaktifkan ya. Videonya diaktifkan. Saya ingin melihat wajah-wajahnya coba. Nah, gitu. Ini. Didominasi oleh perempuan nih, mana laki-lakinya? Ayo yang lainnya diaktifkan dulu videonya. Prita, Atma, Kori, Anggi Firmansyah, mana videonya? Risna, Alsia, Nelly. Diaktifkan dulu sebentar. Ayomi, mana? Risna, Rani, Seni, oke, aktifkan dulu videonya ya. Asya, Farid, mana Farid? Videonya mana? Oke, direkam dulu ya.
Oke, baru 30 peserta, nunggu 10 orang lagi. Silakan, yang lainnya ditunggu. Ngomong-ngomong di sini, tugas yang pertamanya sudah pada selesai belum? Boleh diaktifkan dulu suaranya juga. Saya tanya dulu ke Carmila, coba. Carmila sudah selesai? Sudah yang tugas pertama? Oke. Saya tanya lagi satu coba. Seni sudah selesai belum? Tugas pertamanya? Seni? Acung kan? Udah, siap. Oke, baru 32 peserta ya. Padahal jumlah siswanya banyak ya, kelas 11 ya. Allah tina 200 ngan 30 anu bergabung. Baru 30 ya. Ajaran apa? Matematika. Acan can diaktifkan kamerana. Ya, silakan aktifkan dulu. Andini, Ariana yang baru datang, Laili, diaktifkan dulu kameranya. Sekalian ini ya, sekalian perkenalan. Gurunya, saya guru baru semester kemarin baru masuk, menggantikan Pak Mudar dan Bu, kalau di IPA-nya, Bu Haji ya. Oke. Sudah ada 35, sebentar lagi kita mulai. Jadi matematika wajibnya oleh kalian. Nanti kalau sudah dimulai pembelajaran, aturannya mohon tidak diaktifkan dulu suaranya ya. Nanti kalau KBM. Nah, pas ada sesi tanya jawab baru kalian silakan untuk mengaktifkan. Baru 36, 37 orang. Dan lagi-lagi didominasi oleh siswa perempuan. Siswa laki-lakinya mana? Narita. Oke, kita mulai saja ya. Sudah ada 38. Bolehlah 38. Oke, sebentar lagi mau dimulai. Kalian nonaktifkan dulu suaranya ya. Kita mulai. Sebentar.
Ibu aduh kamu kering. Maju lain bisa deh. Neneng kasaha ya Bluetooth ya nak? Nyambung nak? Kosong. Sebentar ya, nyiapin dulu materinya. Baiklah, kita mulai. Coba perhatikan ke screen kalian ya, ke layar kalian. Kita akan mulai dengan saya ulas lagi ke belakang ya, kita tentang limit fungsi. Yang akan kalian pelajari adalah kompetensi dasarnya menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, kalian sudah tahu kan fungsi polinom atau fungsi rasional nih. Fungsi polinom, kalau kalian kembali lagi ke SMP dulu kan pernah ya mempelajari fungsi, macam-macam fungsi. Nah, fungsi polinom itu fungsi polinom. Poli itu banyak, nom itu pangkat, jadi pangkatnya banyak. Ya. Jika pangkatnya 1 itu dinamakan
Jika pangkatnya 1 itu namanya linier, fungsi linier ya. Jika pangkatnya 2 itu Rasional mana ya? Ya batas ya ada ya. kuadrat, fungsi kuadrat. Mohon untuk tidak mengaktifkan ini ya, suara ya. Suaranya di ini. Dimatikan dulu suaranya. Oke. Kalau fungsi rasional itu fungsi yang bentuknya pecahan ya, pecahan. Nah, di limit fungsi itu akan dipelajari bagaimana mencari limit fungsinya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini mudah-mudahan yang pertama kalian dapat menjelaskan arti limit, kemudian dapat menghitung limit fungsi aljabar, dan yang terakhir adalah dapat menggunakan sifat-sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu limit fungsi aljabar. Ya. Oke, mengapa belajar limit? Yang pertama penting untuk bernalar matematis. Kemudian sangat membantu dalam memahami bidang-bidang yang lain. Seperti untuk fisika bakal ada limit, kimia, biologi, teknik, atau yang jurusan IPS juga dalam ekonomi juga nanti akan ada bertemu dengan limit ya. Oke. Dan yang paling penting kita belajar limit itu selain kita menambah ilmu gitu kan. Nanti pas ujian juga kan ada ya. Kalau kita tidak belajar hal ini limitnya nanti akan kelabakan pas mengerjakan soalnya ya. Oke. Kita langsung saja ke materinya ya, pengertian limit. Pengertian limit, kita langsung ke sini ya. Pengertian limit, amati arah terbang 2 ekor burung. Nih, ada 2 ekor burung ya. Yang pertama burung dari sebelah kanan, yang ini nih. Kalian bisa lihat kursor saya tidak? Kalau bisa ya, kursor. Nah ini, yang saya tandai ini. Yang ini burung dari kanan, yang ini burung dari kiri. Mereka berjalan sama-sama menuju sarang burungnya di sini, di atas ya. Oke, kalau mereka berangkat dari kanan dan berangkat dari kiri untuk menuju sarang burungnya, itu akan tepat di sarang burungnya itu menemui satu nilai yaitu X sama dengan C, yang ini nih, X sama dengan C. Nah, perjalanan dari kanan dan dari kiri itu akan mendapatkan satu titik yaitu X sama dengan C di sini. Nah itu kalau dia bertemu di satu titik ini, maka fungsi yang diberikan nanti dalam soal berarti ada nilai limitnya, Nah kalau misalnya si burung ini berangkatnya titik temunya tidak sama, nah itu berarti tidak ada nilai limitnya. Kalau titik temunya sama di satu titik ini di sini ya, nah, itu ada raka ya, raka di coret-coretnya nanti ya. Oke. Ayah sapu dia mah. Kata ayah. Tolong itu siapa yang ini mengaktifkan suaranya, dinonaktifkan dulu. Oke, misal nih, tiang sangkar sebagai garis X sama dengan C. Jika jejak terbang burung identik dengan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Nah, jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar atau mendekati C, ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar misalnya L. Nah, jadi dapatlah ditulis ini definisi atau pengertian dari limit. Cara bacanya seperti ini ya. Limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L. Jadi cara bacanya seperti itu. Limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L. Gitu ya. Bisa? Limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L. Gitu ya. Nah. Oke, kita lanjut. Sekarang ke definisi limitnya.
Nah, di sini ada suatu tabel, suatu grafik ya, grafik yang menggambarkan bahwa limit itu seperti ini nih. Definisi tersebut mempunyai arti bila X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dengan L, dekat dengan L. Nah, seberapa dekat? Kalian lihat, ini ada fungsi fx ya, fungsi fx berjalan dari sini ke sini. Ini fungsi fx. Nah, ini ada titik L. Nah, semakin x-nya dimasukkan C, maka dia akan mendekati L. Mau dari kiri, mau dari kanan, ya. Oke. Jika x mendekati C, baik dari kiri maupun dari kanan, maka fx akan semakin dekat dengan L. Jadi kita peroleh bahwa limit ini akan ada ya. Limit fx sama dengan L untuk x mendekati C itu ada jika dan hanya jika, lambang jika dan hanya jika. 10 IG, Jika x-nya dari kiri dimasukkan akan dan jika dimasukkan dari kanan, berarti pendekatan x dari kanan itu akan mendekati L juga. Nah, maka dikatakan bahwa limit untuk x mendekati C akan ada nilainya yaitu L jika dari kanannya dari kirinya ada, dari kanannya juga ada, gitu ya. Maka nilai limitnya akan ada L. Ya. Nah, nanti di soal sebelumnya itu ada di pas tugas ya. Buktikan pendekatan dari kiri, buktikan pendekatan dari kanan, apakah ada tidak? Gitu kan? Apakah nilainya sama tidak? Kalau nilainya sama, maka nilai limit tersebut ada, gitu ya. Itu di soal sebelumnya di latihan. Oke, kita lanjut. Lanjut ke sini. Limit terhingga. Kalau limit terhingga berarti nilai X mendekatinya itu berupa bilangan ya. Yang ini nih, contoh. Tentukan nilai dari limit X kuadrat min 9 per X dikurangi 3 untuk X mendekati 3. Nah, untuk X mendekati 3. Nah, berarti ini limitnya terhingga sampai 3. Gitu ya, terhingga sampai 3. Oke, penyelesaiannya. Fungsi fx sama yang 0/0, kemudian tak hingga, itu ya, itu harus dihindari kalau bentuknya seperti ini. Ini rasional ya, pecahan, fungsi pecahan. Harus dihindari, kenapa? Coba kalian langsung substitusikan ini. Nilai X sama dengan 3-nya. X sama dengan 3, ya. Masukkan langsung ke X kuadrat min 9. X kuadrat berarti kan 9 kurangi 9, 0 ya. Per X min 3. X min 3 berarti 3 kurangi 3. Berarti 0. Berarti 0/0 kan. Nah, nilai limit itu tidak, kalau langsung disubstitusikan itu menghasilkan 0/0 harus dihindari. Bukan itu jawabannya ya. Maka ada cara lain untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu dengan cara difaktorkan ini nih. Yang ini difaktorkan ya. Nah, ini difaktorkan nih. Nah, yang X kuadrat min 9. Jadi X tambah 3 dikali X kurangi 3. Nah, kalian materi sebelumnya harus dikuasai dulu tentang pemfaktoran, berarti kalau seperti ini ya. Bisa tentang pemfaktoran di kelas 7 berarti ya? Di kelas 7. Di kelas 10 ada persamaan kuadrat. X kuadrat min 9 itu jadi X tambah 3 dikali X kurangi 3. Sehingga nanti ada unsur yang sama antara penyebut dan pembilang, yaitu X
min 3 dan X min 3 ini bisa habis dibagi. Setelah itu masukkan X-nya yang mendekati 3 itu ke sini. Jadi gantikan X-nya jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada limit ini, jika disubstitusikan menghasilkan 0/0 ya, maka itu harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran. Sehingga nanti ada unsur yang sama antara penyebut dan pembilang bisa habis dibagi ya. Kemudian lanjutkan dengan substitusi lagi. Maka hasilnya akan ada nilai limitnya. Sesuai ya. Bisa dimengerti? Anggukan kalau mengerti, anggukan. Ya. Oke, lanjutkan. Oke. Oke. Sekarang ke limit tak terhingga. Limit tak terhingga. Kamu misalnya ada soal seperti ini. Ini sama enggak dengan yang tadi? Enggak ya? Yang tadi mah X kuadrat min 9. Sekarang mah X kuadrat tambah 9 ya. Untuk X mendekati 3. Penyelesaiannya, jika kamu memasukkan nilai X-nya, ya, memasukkan nilai X-nya, ini akan diperoleh nilai, coba, bukan 0/0 lagi ya, X pangkat 2, 9, 9 tambah 9, 18, ini ya, akan menghasilkan 18, gitu kan, per 0 kan, per 0, nah 18/0, kalau 18/0 berapa? Kamu punya roti 18, dibagikan kepada 0 orang, maka akan dapat berapa coba? 1. 1. Ya, coba 18 dibagi 0. Misalkan ya, misalkan kamu dapat punya 18 roti diberikan. Nggak bisa dibagi, Pak, nggak bisa dibagi. Bisa dibagi, ya berarti apa? Tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, hasilnya ini kalau tidak terdefinisi. Ini bukan 0/0 ya, salah. Dia tidak terdefinisi. Nah, kalau dapat soal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah dengan cara tabel ini nih, bisa diperlihatkan. Ya, ini tidak akan ada nilai limitnya. Ya, tidak akan ada nilai limitnya. Maka untuk soal yang seperti ini cukup dijawab saja tidak terdefinisi, gitu ya. Setelah kamu masukkan tidak terdefinisi. Nah, gitu. Jadi nilai limitnya tidak ada, nilai limitnya tidak ada, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau contohnya seperti ini ya? Bagaimana dengan limit yang tadi ya, yang ini, yang tadi penjelasannya nih. Nah ini, untuk X kita cari dari kanan dulu, dari kiri dulu. Yang X mendekati 3 dari kiri, ya. Tandanya adalah 3 minus, nah ini nih. Ini. Kalau ada tanda 3 minus berarti kita masukkan 3 dari kiri gitu ya. 3 dari kiri. Hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, ini tidak terdefinisi tak hingga, negatif. Nah, kalau dari kanan berarti ini nih. 3 dari kanan, 3 plus. Maka hasilnya adalah positif tak hingga atau tidak terdefinisi dari arah positif gitu ya. Nah, karena limit dari pendekatan dari kiri tidak sama dengan dari kanan, maka nilai limitnya ini tidak ada gitu ya. Itu penjelasannya. Ya, penjelasannya.
Jadi untuk limit sehingga yang hasilnya tidak terdefinisi atau tak hingga, nilai limitnya itu tidak ada. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita ke contoh keempat ya. Contoh keempat untuk nilai dari yang ini. Nilai dari limit X pangkat 3 dikurangi 1 per X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Oke, lihat jawabannya langsung ke sini. Ke A. Ini kalau kita substitusikan ya, substitusikan nilai X sama dengan satunya ke fungsi, maka akan menghasilkan 0 per 0 ya, 0 per 0 gitu kan. 0 per 0. Nah, ini harus harus dihindari. Berarti nilainya Iya. bukan 0 per 0. Bagaimana caranya? Dengan pemfaktoran. Difaktorkan X pangkat 3 dikurangi 1 sehingga menghasilkan salah satu faktornya itu adalah X min 1. Ya, ini. Cara memfaktorkannya kamu belajar ya. Nah, akan ada unsur yang sama antara pembilang dan penyebut, maka tinggal coret saja ya, habis dibagi. Kemudian tinggal disubstitusi nilai X mendekati satunya. Jadi 1 kuadrat, X kuadrat ada 1 kuadrat, ditambah X 1, ditambah 1. Jadi hasilnya 3. Gitu ya. Oke, yang kedua, yang ini, yang B. Limit X per 2 dikurangi akar 4 min X untuk X mendekati 0. Nah, ini bentuknya bentuk akar, ada akarnya. Kalau ada akar di bawah itu harus dirasionalkan ya. Rasionalkan bentuk akarnya dengan cara apa? Kali sekawan ya, kali akar sekawannya. Kalau misalnya ini negatif kan, maka harus dikalikan dengan positifnya ini ya. Kalau 2 dikurangi akar 4 dikurangi X. Nah, 2 dikurangi. Nah, sekawannya adalah 2 ditambah. Yang ini nih. Nah, 2 ditambah. Dua-duanya sama ya. Harus dikalikan dengan yang atas dikalikan dengan 2 plus akar 4 min X. Yang bawahnya juga dikalikan 2 ditambah akar 4 min X. Itu cara merasionalkan. Kemudian kalikan ya. Sehingga menghasilkan ini hasil akhirnya ya. Menghasilkan ini X dikali 2 ditambah akar 4 min X per 4 dikurangi 4 tambah X. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal disubstitusi saja. Ini ada yang sama ya. Ini X, maka habis ya. Tinggal 2 ditambah akar 4 min X, tinggal disubstitusikan saja. Jadi disubstitusikan jadi 2 ditambah ini nih. Jadi 2 ditambah akar 4 dikurangi 0. Jadi 2 ditambah akar 4 2, berarti 2 tambah 2 4 hasilnya. Ini. Oke, itu. Yang selanjutnya yang C, limit. Nah, ini perhatikan nilai pendekatannya, nilai X-nya. Itu kalau ada angka 8 di terbalik, bukan terbalik ini ya, angka 8 kayak tidur gitu, itu namanya apa? Tahingga ya. Jadi untuk X mendekati 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 per 2X kuadrat dikurangi X tambah 3. Untuk X mendekati tak hingga. Kalau untuk X mendekati tak hingga, perhatikan di sini ya. Sorry. Hapus dulu. Oke. Kuadrat berapa? Apa sih ini?
Oke, perhatikan ke sini. Nah, ini. Membagi dengan pangkat yang ini nih ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, jawabannya saya persingkat ini ya. Lihat. Jadi akan ada tiga kemungkinan, jawabannya. Kamu tinggal melihat pangkatnya saja ya. Kalau ada bentuk limit untuk X-nya mendekati tak hingga ya. Tinggal lihat pangkatnya, pangkat terbesarnya ya. Pangkatnya apakah posisi yang di atas lebih besar dengan yang di bawah, maka nanti nilainya tinggal langsung aja tak hingga gitu ya. Ataukah nilai pangkatnya sama ya, maka tinggal dilihat koefisiennya saja. Jadi koefisien per koefisien. Atau yang ketiga, pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Nanti hasilnya langsung aja 0. Jadi akan ada 3 jawaban. Tinggal kalian apa kondisinya? Kondisinya apakah pangkatnya lebih besar daripada yang di bawah? Apakah pangkatnya sama ya? Atau pangkatnya lebih kecil daripada yang di bawah? Oke, supaya jelas, kamu lihat contohnya. Nah, yang ini. Contoh nomor 1, limit X-nya mendekati tak hingga ya. Nah, kamu tinggal lihat aja pangkatnya. 3X pangkat 5 tambah 7X pangkat 4 tambah 11X pangkat 3 tambah 7X pangkat 2 tambah 2X tambah 5 per 6X pangkat 4. Nah, lihat pangkat terbesarnya. Yang di atas pangkat terbesarnya berapa? 5. 5. Yang di bawah pangkat terbesarnya 4. Ya, 4. Nah, berarti kondisinya kondisi yang mana? Yang pertama yang ini. Pangkat yang di atas lebih besar dari pangkat yang di bawah. Maka hasilnya adalah ini. Tak hingga. Gitu. Itu cara cepatnya ya. Cara cepatnya. Gimana cara lambatnya? Ada cara lambat. Kamu bagikan nih. Bagikan semua elemen ini. Semua elemennya dengan pangkat terbesar yang ini. Pangkat terbesar dari polinom adalah 5. Nah kan, maka bagilah semua dengan X pangkat 5 gitu ya. Dengan X pangkat 5 yang ini. Itu cara lambatnya seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 adalah 3. Nih X pangkat 5-nya habis kan? Habis dibagi gitu kan. 3 bagi 1 ini berarti 3. Yang lainnya pasti akan 0 karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi 7X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 hasilnya 0, gitu kan? 0, 0. 3 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 3. Yang di bawah hasilnya akan 0 semuanya karena pangkatnya lebih kecil daripada yang di bawah. Maka 3 dibagi 0 adalah tak hingga. Gitu ya. Nah, itu untuk posisi yang pertama. Posisi yang pertama jika pangkatnya lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut untuk kondisi yang kedua. Lihat, kondisi yang kedua itu jika pangkatnya sama nih, pangkat terbesar, pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah. Yung. Mohon itu tidak gogorowokan ya, tidak gogorowokan. Siapa yang gogorowokan itu? Nah, lihat, pangkatnya sama. X pangkat 5, X pangkat 5, pangkat terbesarnya. Maka menurut tadi kan, menurut posisi yang tadi, nah menurut ini, ya, jika pangkatnya sama, maka nilainya adalah koefisien yang diambil. Ya, koefisien yang diambil. Ya, nah ini. 8 kan ini koefisiennya, yang di atas 8, yang di bawah 2. Nah, berarti hasilnya 8 per 2. 8 per 2 adalah
4. Itu cara cepatnya. Cara lambatnya seperti tadi ya. Mengerti cara lambatnya? Tinggal dibagi dengan pangkat yang terbesar semuanya, gitu ya. Nah, posisi yang ketiga atau contoh yang ketiga ini yang kebalikan dari yang pertama. Pangkat yang terbesar, pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, yang ini nih. Ini kan X pangkat 4, ini X pangkat 5. Nah, berarti hasilnya adalah 0. Ya, menurut teoremanya, menurut materinya seperti itu. Bisa dimengerti untuk limit mendekati tahingga? Yang Bisa. bentuk bisa ya, gampang ya. Amin, gampang. Oke, selanjutnya untuk ini. Nah, bentuknya seperti ini. Yang ketiga. Mengalihkan dengan sekawan. Mengalihkan dengan sekawan. Nah, ini kalau ada seperti ini. Ini ya. Kalau ada limit X-nya mendekati tahingga, bentuknya akar dikurangi akar. Nah, akar dikurangi akar. Di dalamnya ada fungsi ya. Kamu tinggal lihat aja koefisien dari X kuadratnya ini. Yang ini A ya, yang ini P gitu kan. Sebentar. Nah, tinggal lihat ini. Koefisiennya ini. A dan P-nya. Koefisien dari X kuadrat ya. Kalau posisinya atau A lebih dari P, maka tinggal jawabannya adalah tahingga, gitu kan? Kalau sama dengan, nah berarti pakai rumus ini, B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A yang ini. Jika ininya sama, A dan P-nya sama, gitu ya. Dan yang ketiga, jika A lebih kecil dari P, hasilnya langsung aja 0. Gitu ya, 3 posisi ini. Jadi kalau ada bentuk X mendekati tahingga, tinggal lihat fungsinya apa, apakah ke sini ya, ke bagian 3 yang ada akar-akarnya, tinggal lihat posisi AP-nya. Kemudian jika yang tadi, tinggal lihat pangkatnya ya, tinggal lihat pangkatnya. Jadi itu saja yang untuk mendekati X pangkat mendekati X tahingga. Bentuknya apakah ini atau ini? Ada yang menanyakan? Ada yang mau nanya? Oke. Kalau ada yang mau menanyakan, silakan aktifkan suaranya. Ada yang mau tanya nggak? Pak izin bertanya. Oke, siapa? Yang tadi Siapa yang menanyakan? Ayomi dari kelas 11 MIPA 5. Silakan Ayomi. Nah, kalau misalnya limit fungsi tak terhingga bisa diulang lagi, soalnya agak kurang paham, Pak. Oh, mana? Yang barusan yang 2 bentuk itu ya? Iya. Nah, untuk limit tahingga itu hanya ada 2 bentuk ya. Yang pertama jika rasional atau pecahan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Yang kedua, jika dalam bentuk ini. Nih. Itu untuk limit mendekati tahingga ya. Nah, kalau yang pertama, yang ini, yang bentuknya rasional atau pecahan, kamu tinggal lihat saja kondisi pangkatnya ya. Kondisi pangkatnya. Yang ini. Kondisi pangkatnya. Pangkat yang mana? Pangkat yang ada di penyebut, yang ada di pembilang gitu ya. Pangkat yang ada di penyebut dan pembilang ini.
pangkat terbesarnya. Kamu jangan lihat pangkat terkecilnya, pangkat terbesarnya aja berapa ya. Nah, kalau pangkat terbesarnya yang di atas lebih besar dengan yang di bawah, yang ini, ya, maka hasilnya langsung aja ini. Tahingga. Ya. Jika pangkat yang di atas sama antara yang di atas dengan yang di bawah, maka hasilnya tinggal koefisiennya saja yang diambil. Koefisien dari pangkat terbesar tersebut yang tadi, ya. Kemudian jika pangkat terbesarnya kurang dari pangkat yang di atas kurang dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya 0. Ya. Ayomi. Terus kalau yang kedua ini bentuknya. Bentuknya ini. Yang kedua akar dikurangi akar. Yang di dalamnya ada fungsi ya. Dalamnya ada fungsi kuadrat. Pangkatnya harus pangkat 2 nih. Fungsi kuadrat. Maka hasilnya tinggal dilihat aja koefisien dari X kuadratnya. Jika A-nya lebih dari P, maka hasilnya tahingga. Jika A-nya sama dengan P, maka hasilnya ini. Tinggal dimasukkan aja B min Q per 2 akar A. B-nya ini kan B min Q dibagi 2 akar A. Nah, ini 2 akar A. Jika A kurang dari P hasilnya 0 gitu. Gimana Ayomi, bisa dimengerti? Siapa yang nangis tuh? Assalamualaikum, Pak. Iya, siapa? Pak. Siapa? Dari kelas mana? Raka, Pak, dari kelas 11 6. Raka dari 11 sih, Pak. 6, Pak. Ya, silakan Raka. Ini, Pak, kenapa gambarnya nggak pindah, Pak? Gambarnya nggak pindah? Pak. 2, Iya, Pak. bubuhan kirain Gambar yang mana? Masih tetap di contoh 4, Pak, Raka, Pak. sama. Iya, sama, Pak. Ya, Pak. Oh, gitu. Kenapa? Iya, dari tadi, Pak. Saya bingung, Pak. Oh, Jadi Saya bingung Pak. dari tadi bingung. Nanti, Pak. ya siap-siap. Nanti ya. Bentar. Ya, makasih, Pak. Pantesan atuh ya. Ya, jadi nggak ulang, Pak. Ulang dari tadi, kirain di sini doang. Bentar. Ada kesalahan teknis. Masih ini yang contoh 4 ini? Iya, Pak. Masih, Pak. Nah, ini. Tadi. Nah. Udah, Pak. Ini. Bukan, Pak. Itu mah yang tadi, Pak. Itu yang tadi, Pak. Yang oh, iya yang tanda. Pantesan ya. Bentar ya. Semuanya ini tidak tampil yang tadi saya terangkan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh. Oke, saya ulangi lagi ya. Apakah sekarang tampil tidak? Tampil, Pak. Nah, berubah? Ada. Oke, yang ini yang tahingga ya. Ya, Kita ulangi lagi. Itu mohon yang ada anak menangis itu dimatiin dulu. Oke, yang ini nih. Jadi akan ada 2 bentuk ya. Bentuk yang mendekati tahingga. Nah, yang mendekati tahingga tuh, yang ini. Yang pecahan ya. Dan yang kedua nanti ada bentuk yang ini. Yang bentuk akar dikurangi akar. Yang ini nih. Nah, ini. Ya. Untuk yang pertama dulu. Yang rasional yang ini. Untuk limit X mendekati tahingga ada pecahan ya, ada pecahan fungsi yang ini.
Kamu tinggal lihat saja pangkat terbesarnya. Itu siapa yang berisik ya? Ini Jailani di mana belajarnya Jailani? Jailani mana Jailani? Jailani belajarnya di mana itu? Oke, lanjut ya. Mohon untuk yang masih berisik dimatiin dulu. Yang masih berisik dimatiin dulu suaranya. Supaya belajarnya fokus. Ntar saya cek dulu siapa yang berisik. Oke, kita lanjut. Jadi untuk limit mendekati tahingga ada dua macam. Yang pertama pecahan yang ini. Tinggal lihat saja pangkat terbesarnya. Pangkat terbesarnya antara penyebut dan pembilang. Apakah yang pertama ini nih. Pangkat yang di atas lebih besar dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya langsung saja tahingga. Ya. Kalau pangkatnya sama antara yang di atas dengan yang di bawah, maka hasilnya tinggal lihat saja koefisiennya ya. Dan yang ketiga, jika pangkat yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, maka hasilnya 0 gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh untuk yang pertama nih. Lihat pangkatnya saja ya. Pangkat yang di atas berapa paling besarnya? 5. 5, Pak. 5. Pangkat yang di bawah? 4. 4. Nah, berarti ini adalah kondisi yang pertama yang ini nih. Tahingga, Pak. Berarti hasilnya tahingga ya. Cara cepatnya tahingga gitu ya. Kalau cara lambatnya kita bagi dengan X pangkat 5 semuanya. Semuanya dengan X pangkat 5 karena yang paling besarnya adalah X pangkat 5 gitu ya. Yang 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 kan ini X pangkat 5-nya habis. Jadi hasilnya ini 3 gitu. Nah, 3. Yang lainnya akan menghasilkan 0. Nah, berarti 3 dibagi 0 ini karena 3 roti dibagi kepada jin itu ya. Jin 0 itu jin kan? Tidak terlihat kan? Iya, Pak. Nah, berarti 3 dibagi 0 tidak terdefinisi ya, tidak tahingga. Si 0 ini, si jin ini dapat berapa bagian kan tidak tahu gitu kan? Iya. Nah, gitu. Sekarang yang kedua, kondisi yang kedua ini pangkatnya sama ya. X pangkat 5, X pangkat 5. Jadi yang diambil adalah koefisiennya saja. Hasilnya 8/2 kan ini ya. 8/2 hasilnya 4 gitu ya. Kondisi yang ketiga itu pangkat yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Yang di atas berapa pangkatnya? 4 ya. Yang di bawah 5. Berarti hasilnya 0. Hasilnya yang sengaja 0 gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah nanti kalian jika soalnya berbentuk PG gitu ya. Soalnya berbentuk PG. Oh, ini udah kelihatan caranya gitu kan. Cara cepatnya udah ada. Nah, kalau bentuknya soalnya esai, mau tidak mau caranya seperti ini ya. Harus ada jalan ini ya. Iya, Pak. Harus ada jalan ini gitu. Oke, bentuk yang kedua adalah bentuk yang kedua ini. Limit X mendekati tahingga akar dikurangi akar. Akar dikurangi akar ini ya. Apa yang ada dalam akarnya? Dalam akarnya itu fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat pangkat 2 ya.
Kamu tinggal lihat aja koefisien dari X kuadratnya. A dan P-nya. Jika A dan P-nya, jika A-nya lebih dari, gitu kan? Oh, lebih besar. Lebih dari P, maka hasilnya langsung aja tahingga. Jika A-nya sama dengan P, maka pakai rumus yang ini. B dikurangi Q Per A. per 2 akar A. 2 B akar dari A. mana, Q dari mana, A dari mana, yang ini, koefisien ini ya. Ya Pak. Nah, yang ketiga, jika A-nya kurang dari P, maka hasilnya 0. File yang ini bisa kalian nanti unduh ya di chat saya kasih, atau kemudian kalian salin ke buku kalian. Untuk tugasnya nanti akan menyusul, saya kirim ke grup ini ya, ke grup tugas. Gitu. Oke, Bapak kalau buat absen, apa? Ada absen nggak Pak? Absennya saya ini langsung aja di chat ya, nanti saya pindahkan. Saya belum sempat menggunakan ini Google Form-nya, belum bikin. Nanti di chat di sini aja ya. Saya salin nanti ininya. Ini baru ada 18 orang yang absen di chat. Yang lainnya silakan. Yang belum ya. Di chat message. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Apakah jelas? Cukup jelas? Sangat jelas? Atau kurang? Silakan. Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Kalau ada yang bingung cara nanyanya bisa via chat. Di chat aja nanyanya boleh ya. Chat pribadi juga boleh. Ya Pak. Yang belum absen silakan ngabsen dulu. Tapi Pak itu absennya misalkan 2 kali nggak apa-apa itu Pak. Maksudnya gimana? Absen mungkin kan saya 2 kali meren Pak. Oh udah ngabsen tadi? Keluar masuk terus. Enggak, jadi kamu di chat terus kan, di chat tulis dasnya. Chat saja di chat saja ditulis ya. Chat sekali lagi gitu. Ya takutnya ke reset gitu loh kan. Enggak, Siapa kamu namanya? Rifki. Takutnya ke reset gitu loh kan. Iya, kamu siapa namanya? Rifki, Pak. Rifki, kelas mana? IPA 6. IPA 6? Iya. Iya. Oke, yang lainnya ada yang tanyakan tidak? Cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Untuk tugasnya nanti akan saya siapkan dulu. Hari ini saya kirimkan ke grup tugas ya. Ya. Kemudian pengumuman untuk tugas pertama itu kan kalian belum boleh ke sekolah ya? Iya Pak. Belum boleh Pak. ke sekolah. Nah nanti pas ada sinyal boleh ke sekolah, tugasnya dikumpulkan. Berarti kalau dengan hari ini tugasnya ada 2 ya? Ya? Iya Pak. Berarti 2 dengan hari ini. Oke, cukup sekian. Kalau tidak ada yang tanyakan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar silakan aktifkan lagi videonya supaya saya bisa mendokumentasikan. Punten ya, diaktifkan dulu. Mana? Terus Pak. Indri, Rani, ya sip. Jailani, mana Jailani? Jailani mah siga bari ngangon hayam teh. Pak. Saya tamu Pak. Rame. Oke, ntar ya. Saya dokumentasikan dulu. Ntar. Udah Pak.
Belum. Oh, belum. Bentar. Screen. Sis cekrek. Sip, sudah ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Dadah Cici. Dadah Raka.